Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Mari lambaikan tangan yang bersuka cita pada hari ini. Apa kabarnya? Puji Tuhan, selamat datang di rumah Tuhan. Kita bersuka cita atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama boleh merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Mari persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita untuk bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Segala yang baik telah kami terima daripada-Mu Tuhan Yesus. Untuk ungkapan syukur kami kehadirat-Mu, kami datang membawa pujian penyembahan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sebagai persembahan kami yang hidup kepada-Mu Tuhan Yesus. Ada banyak yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Ada banyak yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kasih, kebajikan, kemurahan telah kami terima daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami anak-anak-Mu dengan sikap merendahkan hati kami mau datang membawa pujian penyembahan kami. Sebab hanya Engkau yang layak menerima segala pengagungan kami. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai kehidupan kami. Biarlah sukacita surga mengalir di tempat ini. Untuk keseruangan yang dalam kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, kami boleh merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit dipulihkan. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang siap bersama-sama memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Mari berikan sorak-sorak kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sebab Engkau mulia yang layak kami agungkan. Sebab Engkau mulia yang layak kami sembah.
semuanya katakan sebab Engkau Ada banyak hal yang kami telah terima daripada-Mu. Dan pada hari ini kami datang di hadirat-Mu dengan sikap hati yang menyembah. Terima kasih. Masih dalam sikap penyembahan kita sudah
pujian kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan katakan amin. Jemaat Tuhan bersuka cita, amin. Mari tenakan tangan yang bersuka cita di pagi hari ini, amin.
Coba tengok sampai kiri kanan, apakah ada wajah-wajah bersuka cita? Amin. Amin, puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Kasih yang sempurna Bapa yang
Aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Coba Tuhan saja katakan, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu Dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saudara jemaat Tuhan, untuk bangkit berdiri. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kepada-Mu selalu bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang Bapa, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama kami. Oleh sebab itu Bapa, jangan pernah tinggalkan kami. Terimalah persembahan kami, tubuh jiwa roh kami. Kami persembahkan sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu, sebagai ibadah kami yang sejati. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas setiap kami. Bapa, berikan kami hati yang mengasihi Engkau, hati yang sungguh-sungguh takut akan Engkau, melayani dengan hati dan motivasi yang benar, mengasihi-Mu Tuhan tanpa pamrih. Oleh sebab itu kami percaya, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh kami tergeletak. Engkau tidak pernah membiarkan kami jalan sendiri, karena Engkau melihat hati kami, hati seorang hamba. Engkau ketemukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sudah memberkati setiap pujian penyembahan kami, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, karena Engkau melihat hati kami, hati yang sungguh-sungguh mengasihi, hati yang sungguh-sungguh melayani, hati yang sungguh-sungguh yang mau mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu, mari urapi setiap umat-Mu dengan urapan yang baru, dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan mereka roh takut akan Engkau, telinga sebagai seorang murid
hati sebagai seorang hamba yang mau duduk tenang untuk menerima berkat-Mu, sehingga benih firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu yang Kau pakai tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi jatuh di tanah hati yang subur, sehingga bertumbuh, berakar dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kuasai seluruh tubuh jiwa roh hamba-Mu, kuasai mulut bibir hamba-Mu, hati dan pikiran hamba-Mu. Biarlah Engkau yang berkata-kata, hamba bersembunyi di balik jubah-Mu, dan hamba percaya benih firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Terpuji-puji nama-Mu. Saatnya kami rindu dan haus akan firman. Mari berfirmanlah saat ini. Umat-Mu sudah merindukan firman-Mu. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan dan menerima berkat firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Besar bagi kita, sehingga kita boleh datang sujud menyembahnya. Dan saya percaya Tuhan selalu melihat hati kita, bukan melihat gagah kita, bukan melihat kepandaian kita atau mulut bibir kita yang pandai, tetapi Tuhan melihat hati kita. Oleh sebab itu, tema firman Tuhan hari ini saya beri judul jagalah hati. Menjaga hati itu tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Karena apa? Kita mudah terperosok, kita mudah tergoncang. Kita tahu peristiwa yang besar hari-hari ini, gempa, adalah karena tidak bisa menjaga hati. Kita belum tahu prosesnya bagaimana, yang mana yang melakukan, yang mana salah, yang mana benar. Tapi itulah karena tidak menjaga hati. Nah, kita perlu tahu, mereka itu kebanyakan orang-orang Kristen, saudara. Ya, yang terlibat itu utamanya orang-orang Kristen. Nah, inilah perlu kita menjaga hati kita. Ya, maka tema firman Tuhan hari ini adalah menjaga hati. Hati itu sangat penting, saudara. Hati itu pergolakan dari seluruh kehidupan kita dari hati. Baik saat kita datang beribadah, kalau hati kita sudah bersalah betul-betul untuk datang memuji menyembah Tuhan, maka Tuhan akan melihat hati kita. Ya, begitu juga dalam pelayanan, mendoakan orang atau apa, jangan perlu dipuji dilihat orang, tetapi dengan hati yang dalam. Ya, melayani di mimbar, melayani sebagai musik WR ini, karena itu yang Tuhan cari. Ya, sehingga Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi Tuhan ada bersama kita. Amin. Nah, untuk tidak berlama-lama, kita buka firman Tuhan. Saya kira sudah dihafal semua. Saya bacakan, mungkin ada yang tahu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayo, ayatnya di mana? Halo. Amsal 4 ayat 23. Oke. Itu pembacaan kita yang kita akan share hari ini. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Makanya dulu waktu saya masih bergaul di dunia alam roh itu, ya, saya bisa tahu tipe orang ini tipe. Bahkan baru-baru ada yang poster, dia tanya, terus Pak Frans sekarang tahu enggak keadaan saya, hati saya? Oh iya, jelas. Firman Tuhan bilang, apa yang ada di hatimu itu terpancar di kehidupan. Kalau kau hidupnya kelihatan, itu sudah ditahu apa yang ada di hatimu, apa yang ada di pikiranmu. Tuhan itu lebih dahsyat daripada yang dulu saya kuasa di hati. Ya, kita manusia, khususnya orang Kristen, Tuhan melihat hati kita. Kenapa itu penting?
hati Tuhan. Nah, hari-hari ini kita coba baca dari kebenaran firman Tuhan. Mengapa kita harus menjaga hati? Karena firman Tuhan, ya. Mengapa? Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa? Why? Kita harus menjaga hati kita. Poin yang pertama, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, ya, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Orang berkata-kata bukan dari hati, tapi dari pikiran. Firman Tuhan berkata dari hati, ya. Coba kalau Anda mau yakin, buka Matius 16 ayat 19. Apa kata firman Tuhan? Matius pasal 16 ayat 19. Oh sorry, Matius 15, sorry. Matius 15 ya. Matius 15 ayat 19. Saudara bisa baca 1, 2, 3. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Betul? Kenapa bisa terjadi hal-hal yang begitu? Karena tidak menjaga hati. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sehingga tidak timbul pembunuhan, pikiran jahat, persinahan. Kasus ini kan awalnya begitu, ya. Timbullah persinahan, timbullah pembunuhan. Itu awalnya. Nah, jemaat Tuhan, kalau kita baca namanya, itu pasti orang pakai salib. Ya, yang terlibat itu pasti pakai salib. Nah, pertanyaannya, apakah dia menjaga hatinya? Saya yakin tidak, ya. Saya yakin tidak. Karena kalau orang Kristen yang menjaga hati, yang firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, pasti tidak akan terjadi hal-hal yang demikian. Ya, pasti tidak akan terjadi. Begitu juga saya, saudara. Kenapa saya diburu-buru dipanggil? Bertahun-tahun saya kesaksian sudah dipanggil. Karena mereka tahu Pak Frans pasti memiliki hati yang baik, ya, mau menolong, mau melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar di kantor, dan Bapak berkarya. Itu yang mereka buru-buru. Saya menolak berapa kali. Bahkan baru-baru saya kasih tanggal awal, saya undur lagi, dikasih yang tanggal 18 lagi, saya berikan obat dan saya lagi sakit. Oh, dibiarkan lagi. Sampai hari Kamis itu saya dipanggil lagi. Rasanya gimana sih aku mau menolak terus ini? Ya akhirnya udah hari itu juga saya didaftarkan kembali di pusat, langsung setuju, ya. Sudah itu saya harus sekarang kena pakai AAI, Asosiasi Asuransi Indonesia, itu lewatnya. Itu harus tes ujian lagi hari Senin, ya. Katanya itu agak sulit untuk tesnya, ya. Sudah lulus lagi karena usia saya sudah 71 tahun. Itu saya harus medical lagi. Tapi dia yakin, maka yakin Papa pasti sanggup. Dikasih lihat lagi, ada target yang Papa harus buka dulu. Makanya saya percaya Bapak berapa tahun lalu di tahun 96
itu dalam waktu 1,5 bulan sudah capai target. Ini masih ada kesempatan 4 bulan Pak masih capai target. Oh bukan itu ya, saya terus sebetulnya. Tapi puji Tuhan, semua itu saya lakukan juga demi beban pelayanan saya, demi beban hidup keluarga saya. Saya sudah hampir 20 tahun tidak bekerja selain full timer. Ya, betul-betul hidup saya tidak ada. Saya banyak di rumah bukan karena saya kenapa. Saya hanya bisa berdoa, memuji, menyembah Tuhan, minta Tuhan tuntun saya dengan hikmat. Karena saya ini orang tidak punya pendidikan sedikit pun di teologi. Oleh sebab itu saya sangat takut kalau salah saya lakukan itu. Sebab itu saya banyak di rumah berteduh, ya, banyak berteduh. Dan teman-teman katakan Pak Blan kurang keluar, ya kurang keluar. Memang. Bahkan hari ini pun dapat undangan sebentar jam 7 malam. Seharusnya saya tidak pergi, tetapi karena seorang teman profesor luar dari ITB datang mau ketemu karena dia mau berangkat karena tugasnya di Palu. Jadi jam 7 malam harus saya ketemu. Karena disuruh telepon teman-teman, Pak Blan isi nama dan isi supaya Prof tidak kecewa ya orang isi. Tapi saya nggak tahu isi. Oh iya, nanti saya isi kan harus berurutan katanya. Oh ya sudah. Begitu nama aku masuk dulu sampai hampir 16 orang yang ikut. Wah ini rupanya teman-teman juga suka ikut-ikutan juga. Nah itulah mengapa kita harus menjaga hati ya. Karena dari hati, kata firman Tuhan di dalam Matius 15 ayat 19, segala pikiran jahat, ya, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat itu timbul dari hati. Ya, mungkin kita mengatakan nggak mungkin. Contoh kejadiannya. Contoh kejadian di dalam pasal 4 ayat 1 sampai 9 kalau saudara baca, di mana Kain dan Habel terjadi cemburu, panas hati saat Kain mempersembahkan korban, mungkin karena tidak sepenuh hati, ya, bukan sepenuh hati memberikan persembahannya, maka Tuhan tidak menerima persembahannya. Tetapi Habel dengan sepenuh hati memberikan persembahan kepada Tuhan, maka Tuhan menerima persembahan. Oleh sebab itu Tuhan sangat melihat hati setiap umat Tuhan. Amin. Bukan melihat engkau memberi dengan apa, tetapi engkau taat dan mengasihi Tuhan. Engkau lakukan itu dengan motivasi yang benar, mengucap syukur atau tidak. Itulah yang Tuhan lakukan. Akhirnya apa? Timbullah panas hati dari Kain. Dengan pikirannya yang jahat, dia mulai mencari jalan bagaimana untuk membunuh adiknya. Terjadilah pembunuhan. Akhirnya Tuhan memanggil, di mana kamu? Dia tahu, dia kira Tuhan tidak tahu. Ya, dimanapun kau lakukan kejahatan, tersembunyi sedalam dimanapun juga, Tuhan tahu. Di dalam hatimu pun, kalau engkau lakukan kejahatan, pikiranmu, Tuhan tahu. Di dalam kau melayani Tuhan, Tuhan tahu kesungguhanmu. Di dalam kau beribadah, Tuhan tahu isi hatimu. Di dalam memberikan persembahan, perpuluhan ataupun apa, Tuhan tahu isi hatimu. Jadi jangan main-main sama Tuhan, ya. Jagalah hati kita. Di saat kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan pun tahu apa yang kita lakukan.
lakukan benar untuk Tuhan atau sekedar mau cari pujian. Nanti kalau tidak mau dipuji orang, maka timbullah sakit hati, timbullah pikiran yang kurang bagus, ya. Tetapi kalau engkau lakukan dengan baik, orang mau bilang esok suci, itu urusannya dengan Tuhan, ya. Yang penting Tuhan tahu hati kita, ya. Sehingga persembahan pujian kita diterima menjadi upaya harum dan menyenangkan Dia, seperti yang dilakukan Habel, ya. Sehingga kita ini disertai Tuhan, ya. Kalau Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Kan kita selalu ngomong gitu, ya kan? Kalau Tuhan besertaku, siapa lawanku? Nggak ada kan? Makanya ada yang bilang, buktinya saya masih bisa disantet atau bisa dikerjai orang, ya. Iya, karena kau orang Kristen KTP, betul nggak? Tapi kalau orang Kristen yang ada Yesus, saya memberikan satu ilustrasi. Kita seperti lampu sorot. Kalau ada setan harus. Begitu juga pelayanan. Jadi persis saya berbicara dengan seseorang. Dia bilang, ada yang telepon minta tolong pelayanan. Tapi dia heran. Opa, kenapa Opa tidak dijadwal sebelumnya? Apa? Harusnya catat, Pak. Opa catat jadwalnya di mana. Seperti satu hamba Tuhan. Makanya coba, saya bilang puji Tuhan kalau Tuhan bagi kita banyak jadwal. Asal motivasi kita bukan yang lain. Ya, banyak orang mau dipakai Tuhan, mau dipakai dirinya sendiri supaya tenang. Ya, nah, minggu ini di situ, minggu ini di sini, motivasinya kurang benar. Ya, Tuhan juga bilang engkau harus mengisi minyak yang baru. Ya. Jadi jangan salah di dalam melayani. Tuhan tahu isi hati kita, ya. Banyak pelayanan, kurang pelayanan, hatimu yang Tuhan tahu. Kalau Tuhan yang percaya, Tuhan yang sudah berikan itu, tidak mungkin Tuhan melalaikan kita. Asal ketaatan ada, semakin kita taat, semakin Tuhan memberikan yang terbaik, bahkan lebih dari. Ya, dan saya percaya hari-hari terakhir saya hanya berdoa, Tuhan, pakailah aku melanjutkan karyamu yang belum engkau selesaikan di bumi. Itu kerinduan saya, sehingga sampai ke ujung dunia namamu dimuliakan. Dan kedatanganmu kedua kali dipercepat. Itu motivasi saya untuk melayani Tuhan, melanjutkan karyanya, ya. Sehingga saya harus betul-betul banyak berdiam diri, ya, saat teduh dengan Tuhan, ya. Banyak di rumah. Apalagi kalau ditambah ini, saya mau ujian, makanya saya berkurang komunikasi. Jadi saya minta maaf orang yang ulang tahun pernikahan, ada orang yang sakit, saya hanya bawa dalam doa semua. Karena saya percaya doa tidak dibatasi oleh situasi dan apapun juga. Amin. Jadi saya minta maaf, betul-betul saya fokus sama firman Tuhan, saya fokus mau belajar untuk saya ujian supaya saya tidak gagal. Oleh sebab itu saya minta maaf Ibu Yeni, ya, selamat kongres, ya. Juga si Madeline dengan El, saya percaya Tuhan sudah menjamah dia, bukan dia, dan mengampuni kalau ada dosa kesalahan yang diperbuat kita semua. Nah, itu yang
pertama-tama, sehingga saya kemarin hampir 1 hari nggak ada di WA ya. Jadi saya mohon maaf. Nah, itu contoh tadi ya, di mana ada pencurian, pembunuhan itu kena dari hati ya. Nah, contoh lagi pencurian serta sumpah palsu ya. Saya mau ungkap beberapa kasus ya, termasuk di Kisah 5 ayat 1 sampai 11 ya, di mana Ananias dan Safira, kita tahu semua ini kisah ya. Kenapa dia membuat sumpah palsu ya? Bisa dibaca mungkin Kisah 5 ayat 1 sampai 11. Ini pencurian dan sumpah palsu ya. Kenapa? Itu timbul dari hati ya, hati yang tidak taat, hati yang tidak mengasihi Tuhan ya, mengasihi uang dari segalanya. Padahal kita kadang Tuhan, Kau yang punya segalanya ya kan, Kau yang punya. Oleh sebab itu saya selalu berdoa, Tuhan, seperti yang saya lakukan sudah sangat menipis dan saya butuh berdoa. Saya mau mengenalkan Tuhan, berkati saya Tuhan, buat berhasil sehingga pelayanan-pelayanan semakin saya gencarkan lakukan. Ya. Coba bisa dibaca. Kisah 5 ayat 1 sampai 11. Ada seorang yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebagian tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lagi membawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga kau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, berbalah Ananias dan putuslah namanya. Maka sangatlah takutkan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengampani mayat itu, mengusirnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira kemudian masuklah istri Ananias, tetapi dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekian tanah itu kamu jual. Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk menjual Tuhan? Lihatlah orang-orang yang bermusuh itu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu berbalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan musnah namanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Ini akibat hati ya, timbul pikiran jahat, mendustai Roh Kudus. Ini yang perlu kita sebagai umat Kristen, sebagai umat yang dikasihi Tuhan. Kita kadang mengatakan semua itu kena dari Tuhan ya. Tetapi kadang kita berlaku seperti Ananias dan Safira ya. Kita berani mendustai, kita berani bersumpah palsu ya. Padahal kalau kita tidak jual, itu milik kita juga kan, masih sama ya. Ini yang perlu
kita jaga hati kita, ya, sehingga kita betul-betul mengasihi Tuhan, tidak berdusta. Bahaya loh kalau kita berdusta. Tuhan tahu, ya, Tuhan tahu, manusia pun tahu. Sekarang ini kan sementara dilacak, ya, mulai timbul segala karena dusta. Jangan buka lagi, jangan diotopsi lagi, diotopsi, bentakan semua. Ya kan? Manusia pintar, apalagi Tuhan, ya kan? Dia yang menciptakan kita. Gak usah lah bohong-bohong, ya kan? Kalau mau kasih, kalau nggak kasih, terserah urusanmu dengan Tuhan, ya kan? Tetapi sebaiknya sebagai orang yang taat akan Tuhan, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, tahu bahwa itu semua dari Tuhan, jangan pernah sangkal. Amin. Inilah pikiran kita dari hati kita, ya. Makanya selalu saya katakan biasa. Pernah saya bertemu dengan seorang teman yang dulu saya bersaksi. Dia usahanya besar. Kasih berbuah. Kau Pras tidak pernah kasih berbuah, makanya kau begitu. Ya, kenapa itu berbuah? Karena saya belum kenal Tuhan, ya. Ini. Jadi kau bayar pajak tak? Bayar tolong, tapi tentu kan tidak segitu. Ya maklumilah, dulu kan kita tahu semua pajak itu biar kau bayar benar, tetap dianggap tidak benar. Ya, nanti datang komunikasi beres semua, ya. Tapi sekarang kan lebih berbahaya. Dia suruh hitung kau sendiri. Mulai seperti firman Tuhan, silahkan hitung pemasukan sendiri, ya kan? Tapi jangan bodoh-bodohi. Pasti mereka tahu, ya kan? Kau dilacak, pegawaimu berapa, listrikmu berapa, rumahmu berapa, kau punya pekerjaan berapa, biaya hidupmu berapa, ATM-mu berapa, kau punya kartu-kartu gesek-gesek berapa, itu pasti ketahuan. Ya, jadi hati-hati. Manusia pun kita tahu, apalagi Tuhan, ya kan? Sehingga kita harus menjaga hati kita. Jangan nanti kita mendustai Tuhan, ya. Jangan nanti kita bodoh-bodohi Tuhan. Padahal kita ini apa sih? Dari mana? Napas saja Tuhan memberikan ke kita, ya. Napas saja Tuhan kasih. Dan kalau Tuhan sudah tidak mau menyertai kita, ya, hati-hati. Nah, hati-hati. Karena saya itu sangat merasakan berkat Tuhan itu, ya. Saya dari orang setengah mati dulu, ya. Pernah memang bagus usaha, terus jatuh di tahun 86, ya. 83 mulai saya jatuh, pelan-pelan. Betul-betul hancur, betul-betul, ya. 5 anak saya harus kasih sekolah, ya. 5 anak harus saya bonceng dengan motor. Tapi di saat tahun 2000 akhir, Tuhan menolong saya. Itulah yang ada sekarang kepadaku. Bukan milikku, tapi miliknya Tuhan, ya. Karena kalau bukan Tuhan yang memanggil saya, bukan Tuhan yang menolong saya, nggak mungkin saya ada. Mungkin saya masih seperti yang dulu, ya, harus mati. Nah, itulah yang membuat saya merasa itulah semua bukan karena kita, tapi karena Tuhan, ya. Kalau Dia yang mau memberkati kita, gampang sekali. Kalau Dia juga mau mengambil, itu mudah sekali, ya. Jadi kita harus menjaga hati kita supaya kita lebih jujur, lebih terbuka dengan Tuhan, ya. Karena Dia tahu, nggak ada yang tersembunyi bagi Dia. Dalam pelayanan, dalam mau ibadah, di dalam mau pokoknya berdoa, mau apapun juga Tuhan tahu, ya. Oke, jadi hati-hati. Katakan kepada diri sendiri, jagalah hati. Amin. Nggak usah tegang, jagalah hati. Siapapun juga, kita mau melayani Tuhan, jagalah hati.
Jangan mau dipuji orang, jangan mau dikatakan hebat. Ya, semua itu karena Tuhan. Tidak ada yang hebat. Ya. Kalau Tuhan tidak mau pakai kita, biar kau menangis, ya nah. Tapi kalau Tuhan mau pakai kita, maka kuasanya turun atas kita. Amin. Itu yang perlu jaga hati, ya, hubungan dengan Tuhan. Begitu juga dalam studi, saudara, dalam ujian, jaga hati, ya, jangan gampang. Itu yang perlu, saudara, jaga. Karena apa? Dari hati timbul segala kejahatan, pembunuhan, persinahan, pencabulan, pencurian, macam-macam. Begitu juga dalam bisnis. Kalau orang Kristen tidak jaga dalam hatinya, maka bisnisnya itu pasti curang. Karena merasa dirinya, kalau saya tidak kasih duit, saya tidak untung, saya tidak punya duit banyak. Jangan, saudara. Semakin kau jujur melakukan firman Tuhan, kau akan melihat berkat-berkat Tuhan menyertai saudara. Amin. Itu yang pertama, ya. Kita sudah lihat dua kejadian di mana anak Tuhan, kejadian Kain dan Habel, ya, sampai ke pembunuhan. Yang kedua contoh pencurian dan sumpah palsu, Ananias dan Safira. Itu dari hati mereka, ya. Mengapa kau justai? Nah, yang kedua, 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Tolong dibaca dengan nyaring tetapi perlahan. 1, 2, 3. Janganlah pandang pasien atau lawakan yang tinggi, sebab bukan dilihat manusia yang melihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Seperti ini kadang kita hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ya, mau dilihat beginilah titelnya apa. Makanya saya bangga juga, terharu sejak beberapa waktu ini GBI menghilangkan titel-titel orang. Tidak ada lagi doktor, STH, MTH, MM, apa, semua namanya. Ya, karena mungkin saya berkeok-keok di YouTube, ya, nah. Ya, Tuhan saja yang punya titel raja di atas segala raja. Dia tidak pakai titelnya. Apa sih titelnya? Kalau kau mau mengajar itu urusan. Tapi kalau kau menyampaikan firman Tuhan, kita hamba. Tidak ada apa-apanya. Kalau diangkat kita sebagai sahabat, sebagai anaknya, puji Tuhan, ya, ya. Jadi jangan kita sombongkan yang tidak punya kita untuk pelayanan. Tuhan tidak perlu titel. Kalau Tuhan mau pakai siapapun juga boleh, ya. Termasuk saya orang berdosa itu, Tuhan bisa pakai saya, ya. Asal kita mau ikut dia, dia akan tuntun kita. Amin. Dia akan berikan kita hikmat. Dia yang mengajar kita berdoa, dia yang mengajar kita tentang firman Tuhan. Dia yang mengingatkan kita semua. Amin. Nah, itu dari Daud pun diurapi menjadi raja. Daud siapa sih? Gembala domba. Ada di hutan-hutan menggembalakan domba. Yang lain saudaranya hebat kan? Berapa? 7 yang sudah Tuhan bilang bukan itu, bukan. Ada yang tinggi besar mungkin gagah, ya, ganteng lagi, masih muda lagi, wah, ya. Tapi Tuhan bilang bukan itu. Masih ada nggak, saudara? Masih ada satu. Tolong panggil. Oh, tapi dia panggil dia. Begitu dia datang ke merah-merahan, Tuhan memerintahkan orang dia. Itulah orang yang ku pilih. Bukan yang dilihat manusia,
yang dilihat Tuhan, tetapi Tuhan melihat. Oleh sebab itu betul-betul pelihara. Ya, pelihara ini. Saya pun dulu diberi kuasa-kuasa ketempat karena dia memilih itu tidak mudah. Kalau kau bicara satu, dia satu. Pegang. Jangan bicara satu, sebentar jadi dua. Sebentar bisa jadi 10. Ya, bisa. Manusia itu pintar, licik. Ya, akalnya itu banyak. Ya. Bagaimana bisa kukerjai sampai dia percaya, terkecoh. Barang ke-1 dibilang asli. Ya enggak? Ya hati-hati loh. Ya, hati-hati. Dari Tuhan melihat hati kita. Samuel disuruh Daud, urapi dia. Ini yang orang yang kupilih. Sudah 7 dikasih lihat. Tidak ada yang Tuhan tunjuk. Padahal Tuhan tahu masih ada 1 kan. Ya enggak? Makanya dia bertanya, masih ada enggak? Ya, oh ada. Tapi di ladang mengembalakan domba. Panggil dia. Ya. Padahal mungkin yang lain saudara saya pikir, wah, saya kan lebih gagah dari dia. Ngapain dia nih? Peliharanya cuma domba, peliharanya cuma ayam, ya enggak? Tapi aku pilih dia, panggil dia datang. Ya. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat yang dilihat manusia. Daud pernah bersalah? Iya. Betul nggak? Pernah kan? Waktu apa? Mengambil istrinya. Akalnya juga jalan kan? Bagaimana supaya saya dapat istrinya? Kasih mabuk-mabuk dulu, lalu sudah pulang kok, ya tidur dengan istrimu, besok pergi kok berperang melawan orang-orang. Akhirnya dia mati. Lalu istrinya diambil. Lalu hamil. Lalu apa? Murka Tuhan datang. Anaknya mati. Ya. Dan dia bertobat. Jadi hati-hati. Kita bisa jatuh. Bisa. Oleh sebab itu tetaplah Presiden setiap hari. Ya. Minta minyak yang baru. Ada waktu-waktu teduh dengan Tuhan. Ya. Jangan lebih banyak ngoceh-ngoceh, main handphone, televisi. Ada waktunya, tapi ada waktunya juga untuk Tuhan. Karena Tuhan akan melihat hati kita. Ya. Oke. Sehingga Daud diurapi. Jadi kalau saudara yang dikasih Tuhan mau diurapi Tuhan, sepertilah Daud itu. Ya kan? Milikilah hati yang mengasihi Tuhan, ya, dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Wah, penampilan dan telah hebat, gagah. Ya. Ya. Hati-hati. Ya. Begitu juga kita. Jangan selalu melihat orang punya penampilan, tapi hatinya. Bagaimana kita boleh melihat hatinya orang? Minta hikmat dari Tuhan, ya. Minta roh Tuhan untuk memberikan kita hikmat. Sehingga baru saya bertatap mata, kita sudah tahu ini orang kerasnya sampai di sini. Ya, jadi hati-hati. Mintalah hikmat dari Tuhan. Mintalah kuasa dari Tuhan untuk bisa melihat dari wajahnya, ya. Karena dari hati timbul di atas. Amin. Nah, yang kedua tadi, karena Tuhan melihat hati. Yang ketiga, seperti air mencerminkan wajah, ya. Demikian hati manusia mencerminkan
manusia itu sendiri. Ya, inilah yang biasa kita lihat. Apakah ini orang betul-betul mengasihi Tuhan? Apakah ini orang hanya mulutnya atau hatinya? Boleh tak? Kelihatan tak? Kelihatan ya. Ya. Coba buka Amsal 27 ayat 19. Kenapa kita harus menjaga hati? 1, 2, 3. Amin. Jadi hatinya kita itu mencerminkan diri kita. Siapa sesungguhnya kita? Ya. Hanya ini atau ini? Ya. Hanya memundur atau memang membuktikan apa yang kita katakan, apa yang firman Tuhan katakan. Ya. Oleh sebab itu saya dulu berkata, saya dipilih puasa-puasa ke-8 itu karena saya bilang satu ya satu. Ya. Kalau saya bilang saya copot nyawamu, saya copot. Itu satu keras. Ya. Mungkin Tuhan tahu bahwa itu kurang baik, baik kelihatannya, tapi itu tidak benar. Maka Tuhan mengangkat saya, memilih saya menjadi anaknya, menjadi sahabatnya. Ya. Sehingga saya tidak berlaku sekejam itu, pura-pura baik, ya, pura-pura baik. Saya menolong, iya menolong, tapi jangan kau maki-maki saya, sakit hati, kau buat begitu, ya, maka aku ambil kau, ya, nah, ku lakukan yang jahat-jahat dulu, semua karena sakit hati. Kelihatannya baik, menolong, ya, tapi kalau orang sakiti saya, atau maki-maki saya, coba istrimu kayak apa mau kayak ku ambil, ya, itu dulu ya. Tapi Tuhan membawa saya ke yang lebih baik, yang betul-betul baik, ya. Karena dari hati kita itu mencerminkan manusia kita sendiri. Oke, ya, bisa dimengerti. Hati kita ini apa yang di hidup kita, itulah hati kita. Suka bohong, ya, suka cuma dipuji-puji, betul-betulkah melayani Tuhan, betul-betulkah mengasihi Tuhan, betul-betulkah mau memuji Tuhan, betul-betulkah kita mengasihi Tuhan, itu kelihatan, ya, kelihatan. Hubungan kita dengan Tuhan itu udah kelihatan. Pelayanan di mimbar pun kalau Anda tidak bersedia, tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, kelihatan. Pernah hendak saya kasih nasihati orang yang naik di atas mimbar, baik dia WL, baik dia siapa, saya bilang kamu nggak persiapan. Kelihatan, ya. Hati kita mencerminkan diri. Hati kita gini, pasti kelihatan, saudara. Betul nggak? Kelihatan, ya nggak? Kelihatan. Langsung perbuatannya itu gini juga, saudara. Ya nggak? Banyak saya alami, teman-teman. Bahkan teman levelnya anak saya yang dulu besar di rumah lah, makan di rumah, tidur di rumah, kuliah sama-sama anakku. Kalau dia jadi bos, biar saya makan dengan ibu, dia hadir dengan bapaknya, dengan anaknya, pacarnya. Tidak mau pernah bayarkan saya, bayangkan. Bahkan saya yang bayarkan dia. Karena saya lihat dia duluan makan sudah. Tapi pura-pura lama-lama dia keluar sudah lama. Ya lah. Terus saya juga daripada kita menurut sudah dan ya terbayar, kenapa tak usah kental ya, kental gimana? Pura-pura lama-lama ya. Padahal dia dulu masuk sudah lama sekali, sampai mau habis makanannya baru saya masuk dalam harinya. Saya 2 orang, harus bayar 4 orang, jadi 6 orang. Puji Tuhan. Ya.
Jadi hati-hati, kendara, anak kendara. Ya. Orang gigil itu kendara. Orang yang pura-pura juga ngomong, itu kendara. Tuhan punya semua. Dia berikan kepada saya. Tapi hatinya lain. Ya. Dia tidak takut dengan firman Tuhan. Contoh Ananias itu. Waktu Tuhan memberikan, dia jual. Harusnya dia persembahkan ya. Itu kan Roh Kudus kan. Menipu Roh Kudus kan. Berarti persembahan perpuluhan. Tapi dia menipu. Dia kasih. Tapi betulkah seperti itu? Itu miliknya Tuhan. Kenapa? Karena kita ngomong seperti itu gampang bicara. Tetapi saat kita sudah diberkati Tuhan, kita lupa, saudara. Sama waktu saya ibadah di Bogor, orang punya tempat yang Tuhan ampun, tempat maksiat, tempat berkelahi, tempat minum ribut. Disuruh saya buka gereja, boleh nggak apa-apa? Oh puji Tuhan. Saya baru tinggal 4 bulan di Tuhan. Ya terima kasih, itu memang tujuan saya. Tak ada teman-teman. Mau rokok lah, mau minum lah, berkelahi lah, perempuan lah, buat. Udah mulai berdoa. Lama-lama pergi sendiri semuanya sudah. Ya dan semua peminum, akhirnya bahkan salut lagi. Bahkan yang datang. Karena kita juga ibadah hari Jumat sudah. Dia datang. Mau apa? Bisa 2 tanggal. Luar biasa lah Tuhan kita. Amin. Dia bisa luluhkan hati orang jahat. Satu dia amin. Mana dong yang lain? Amin ya tidak. Ya. Sekalinya dia mulai kaya, cerita lain lagi. Kita buka usaha bisa. Paksa cari rokok. Saya bikinkan gereja kayak Bentali. Semua saya sediakan, sound system luar biasa, ya kursi-kursi semua saya siap. Wih hatiku berbunga-bunga, wih Tuhan hebat. Ya kebetulan saya ketemu mantu saya punya Ipa. Dia ngomong, beli itu rokok 2 untuk gereja. Saya kasih murah, 900 juta waktu itu. 2 lantai, 3 lantai sudah 2 petak. Dan dia punya panjang semua kira-kira itu dengan terasnya di depan itu 36 meter mungkin 3 lantai. Wih hatiku ini senang. Saya coba ketemu bos, ada saya dapat rokok, pasti kita ambil. Kenapa? Iya, di samping rokok tadi juga tempat tinggal tak. Dan dia 1 ini 2 dan 3 kan dia pasti ambil orang itu kalau dapat tempel begitu dan tidak tinggal barang. Tanpa setahu saya, dia ngomong. Iparku, mantuku punya ipar ini, enggak 1 miliar. Jadi naik 100 juta kan? Kalau dia kasihkan 9. Wih dia pulang marah-marah saya. Kau itu Pak Bros, kenapa ngomong begitu? Dia jual ke saya 1 miliar, kenapa kau bilang 900 juta? Karena saya kan tidak suka berani dari pembohong. Saya angkat telepon. Saya bilang, Yesus kenapa Ki? Saya bilang, kenapa kau buka 1 miliar? Padahal kau kesal 900 juta. Dibuka. Dia bilang, bagaimana itu Su? Dia tidak bilang, dia mau kasih dia untuk gereja. Jadi saya buka 1 miliar karena saya tahu dia pasti mau ambil karena bagus sebelah dengan rokok 2. Wah, saya mau udah ngambil sendiri. Berarti hatinya zero sudah. Ya, sudah begitu 4 bulan 5 bulan dia tahan orang punya hati. Saya ditelepon lagi. Tolong sampaikan. Kalau dia mau sampai akhir bulan ambil, kalau tidak, tidak jadi. Karena memang tahu di depan itu sudah naik semua. 2 lantai aja waktu itu sudah hampir 600 105. Saya sampaikan dia juga tidak bilang
Padahal saya kan tak mau di komisi, mau apa ya, karena saya pikir mau kasih rumah untuk Tuhan ya, tidak boleh luar biasa ya. Ini apa yang ambil? Nak bilang sudah transaksi apa? Ini yang buka toko dia, apa? Tolong ucapkan syukur. Hebat ya. Ucapkan syukur. Bapak ibadah saya sampai situ. Tuhan. Iya. Sebetulnya pindah aja Pak Pras, saya mau pakai LSM di sini. Kenapa pakai LSM? Karena kau tahu kalau LSM kita kan dirindu begini. Oh Tuhanmu di mana? Nah, akhirnya sekarang apa? Kasihan ya Allah. Hutangnya sama bank 51 miliar. Sudah ini begitu dia naik, wih, dipanggil sama gereja besar. Wah, jadi dia apa? Wah, dia lupa dia beri anugerah Makassar. Wah, ya. Dia lupa janji-janjinya. Ya sudah urusannya dengan Tuhan. Dia bernasar dengan Tuhan. Nah, bukan dengan saya. Dia katakan di muka saya, lebih dia bukan. Karena hatinya tidak beres. Ya, nah. Seandainya hatinya beres, saya percaya berkat Tuhan semakin melimpah. Karena Tuhan bilang, apa yang kau berkati, itu kau akan berkati. Ya, semakin banyak kau menabur, semakin banyak kau menuai. Itu hukum. Ya, nah, itulah yang kesaksian saya beberapa. Ya, jadi hati manusia itu mencerminkan manusia itu sendiri, ya. Kelihatan nggak kelihatan, bohongnya, kelihatan. Begitu dia sembunyi-sembunyi pergi sana, kelihatan hatinya kan, ya. Oh penjusta pada ini, ya. Ngomongnya aja, tidak biar. Oh ini orang mau dipuji-puji, ketahuan semua. Itu mencerminkan dirimu sendiri, jadi hati-hati, ya. Yang terakhir, kenapa kita harus menjaga hati kita? Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang mereka akan melihat bukan setan. Ya nak. Kalau pembohong itu pendusta itu Nah, makanya tidak tadi Tuhan besertaku. Kalau hatimu beres. Ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat betul. Jadi jagalah hati itu, ya. Jagalah hati itu. Karena dari hatimu terpancar apa yang ada. Tertawa Memek terus. Kenapa Memek jaga hatimu nak? Ya. Karena kau generasi pelanjut, ya. Oke, ada berapa poin? Mengapa kita harus menjaga hati? Coba yang pertama apa? Halo. Itu namanya meniru lagi. Ya, meniru lagi kan? Belajarlah dekat dengan Tuhan. Minta hikmat Tuhan, ya. Dia akan membantu kita, ya. Menguatkan kita, mengajar kita, ya. Menolong kita, ya. Sehingga kita betul-betul menjaga hati kita. Amin. Tidak meniru, ya. Mahasiswa-mahasiswa, anak-anak sekolah, ya. Hati-hati. Nanti keluar cum laude dan habis semua ciprahkan. Bahkan kemarin ada satu kita punya teman, dia datang ke rumah sama-sama mau MTH. Oh,
dia pilih terlalu susah itu artinya. Tesisnya terlalu susah katanya. Harus yang gampang-gampang. Tak usah jadi MTH kalau mau gampang-gampang. Tidak. Jadi taat sama Tuhan, takut sama Tuhan. Ya enggak? Seperti aku tidak punya kita, hanya SPB, tapi Tuhan ngasih itu. Amin. Jangan mau pilih tesis yang gampang-gampang. Lebih gampang lagi kalau meniru, ya enggak? Ciplak saja. Ya enggak? Saya masih dulu ingat di SMA. Banyak perempuan itu sayang saya. Ya. Betul, jujur. Betul, jujur. Waktu ulangan, itu kertas kiri kanan jatuh ke meja saya sudah. Wih, soal-soal jawaban semua ya. Belum lagi waktu keluar main, wah saya ditraktir juga. Betul, ibu tahu sesuatu. Banyak. Nah, ada sekarang orang kaya lagi cuma saya. Dia kawin dengan tetangga kita. Jadi kaya, mengambil, wah cantik betul. Betul, cantik betul. Dan orang hebat sekarang. Ya. Dan kalau teman sekolah, dia mungkin terhebat. Ya. Kala yang dirjen, kala yang itu, wah dia punya hotel, dia punya perumahan besar-besar semua. Ya. Cuma itu sayangnya, ya. Dia pindah percaya. Tetapi bagus sekarang, karena dia selalu dekat. Dan saya WA, saya selalu kasih tahu. Karena dia jauh. Puji Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Akhirnya baru ada beberapa teman saya. Itu kan istri saya kan tidak. Wah. Jadi maunya dia puji Tuhan, bukan Assalamualaikum. Ya. Jadi sudah mulai tergerak hatinya. Ya. Kita masih yang datang, yang profesor itu. Dia juga begitu. Karena supaya dapat jabatan, dapat dok dari dia. Pernah dari wakil rektor ITB ya, periode yang lalu. Karena dia punya sama itu teman saya juga, teman sekolah. Dia dapat jadi dirjen pertambangan 2 periode karena istri tinggalkan. Tapi mereka karena saya kan tidak sadar biasa WA mereka, oh shalom puji Tuhan ya, Tuhan berkati apa. Akhirnya mereka dulu tidak menjawab, tapi terakhir ini saya kaget, justru mereka menjawab. Itu kan ibu saya, istri saya. Oh puji Tuhan kalau gitu ya. Nah, jadi harus jaga hati, jangan kena jabatan, ya, jangan kena apa. Kita mau tidak jaga hati kita, ya, hati-hati. Ya puji Tuhan itu aja ya. Jadi tolong renungkan siang dan malam. Belajar melakukan ya. Begitu Anda terbuka, Tuhan juga masuk. Roh Kudus masuk. Saya mau Tuhan. Saya tidak mampu. Dan saya tahu Engkau penolong. Maka dia masuk. Buka pintu 10 kamarmu. Serahkan semua kuncinya. Maka dia berkuasa. Amin. Jangan bilang tidak Tuhan. Satu jangan dulu. Saya masih suka yang satu ini. Ya. Tuhan silakan masuk. Tuhan ambil ini semua. Kuasai semua. Bertindaklah seperti apa yang kau kehendaki. Itulah yang Tuhan mau. Amin. Sehingga Tuhan bersama kita. Siapa lawan kita? Amin. Kadang kita kan ngomong, kalau Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tapi kalau Allah ada di pihak kita, kalau Allah yang lain di pihak kita, Allah kecil. Nah karena kau siapa? Saya tahu kau punya Yesus, tapi saya tahu yang nak singkam aja kita. Hati-hati ya. Oke? Puji Tuhan, itu firman Tuhan. Ya, kau yang mampu. Dan tidak ada Allah lain di hidup kami selain Engkau Bapa. Yang kami andalkan, yang kami banggakan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau begitu mengasihi kami. Bahkan anakmu yang tunggal kau berikan bagi kami.
untuk menebus dosa kami, menyucikan kami, membayar kami dengan darah yang suci. Karena begitu besar kasih Allah kami. Oleh sebab itu, biarlah hati kami Engkau sentuh, Engkau ubah seperti hati, seperti matamu. Biarlah orang akan melihat di setiap umatmu ada Engkau dalam hidup mereka, dan banyak orang datang sujud menyembahmu. Dan biarlah Engkau memberkati mereka, sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan lewat kehidupan kami, lewat pelayanan kami, lewat keseharian kami, Tuhan. Dan biarlah kedatangan kedua kali dipercepat untuk membawa kembali kami ke rumah Bapa. Karena di situ tidak ada mengham, tidak ada kamar, yang ada sukacita damai sejahtera. Inilah kerinduan kami. Terima kasih. Berkati firman, biarlah menjadi remah dalam kehidupan setiap umat, sehingga mereka boleh menjaga hati mereka seperti apa yang Kau hamba-Mu bertanya. Tidak ada satu umat-Mu yang Kau lewati pengisian hati. Semuanya Tuhan sudah berkati dengan kebenaran firman. Yang percaya diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selidiki hati kami, ampuni terlebih dahulu Tuhan, kalau kami tidak layak untuk menyambut. Ampuni kami Tuhan, ubah kami lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu semua karena anugerah-Mu yang seharusnya tidak terima, tapi Engkau memberikan bagi kami. Kami tidak mau sia-sia anugerah yang terbesar yang Engkau berikan. Oleh sebab itu, layakkan kami untuk berdoa dan ampuni kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan memberkati roti dan anggur ini, sehingga bukan lagi roti dan anggur yang biasa, tetapi merupakan tubuh dan darah-Mu, sehingga waktu umat-Mu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu menjadi satu kesatuan di dalam hidup kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, dan yang putus asa diberikan pengharapan baru. Kiranya Tuhan Yesus berkenan melayakkan kami untuk melayani perjamuan kudus. Perjamuan kudus dibagikan, kita naikkan satu puji, bukan dengan marah panah, semuanya
sia-sia dan tak berarti lari hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Kita renungkan kebaikan Tuhan. Dan jika ada ganjalan-ganjalan yang membuat Yesus disalibkan kedua kali, minta pengampunan dosa. Karena Dia berfirman, dosa semerah apapun juga, jika engkau datang mengakui di hadapannya, maka Dia akan memutihkan. Dan jangan lagi berbuat mengulang-ulang dosa yang sama. Mari silahkan, saya mempersilahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan untuk mengakui, minta pengampunan, minta pemulihan dari Yesus, minta tubuhnya dan darahnya menyucikan dan tubuhnya menggantikan tubuh saudara yang penuh kedagingan. Saya persilahkan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amen. Mari kita sambut bersama Yesus. Selanjutnya, mari kita mengangkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amen. Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Sama
seumur hidup mereka. Mereka mau menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Hamba-Mu berdoa, curahkan Roh Kudus-Mu, menjamah mereka, melawat mereka, memberikan hati yang taat, hati yang setia, hati hamba, sehingga mereka boleh melakukan apa kerinduan mereka itu. Terima kasih Bapa, berkati tubuh dan darah-Mu. Biarlah tubuh-Mu menggantikan tubuh jasmani kita yang penuh dengan kedagingan. Biarlah Engkau semakin besar dan kami semakin kecil. Dan biarlah darah-Mu menyucikan kami, sehingga kami menjadi kudus untuk dapat bertemu dengan Engkau Allah yang kudus. Karena tanpa kekudusan tidak ada satupun yang dapat bertemu dengan Engkau. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk selalu dapat bertemu dengan Engkau, untuk selalu diurapi dengan urapan yang baru dengan minyak kudus-Mu, dengan kasih, kuasa, hikmat dan kemampuan, bahkan berkat-berkat rohani serta berkat jasmani menyertai umat-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati. Semuanya Tuhan sudah berkati dengan tubuh dan darah. Yang percaya diberkati dengan tubuh dan darah Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu Jemaat Tuhan telah berikan. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang boleh hadir pada hari ini, dan terima kasih atas pelayanan hambanya untuk firman Tuhan dan pelaksanaan sakramen perjamuan kudus di siang hari ini. Ibadah remaja dan sekolah minggu setiap hari Minggu. Jadi bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk diperhatikan bersama agar dapat mengajak anak-anaknya untuk dapat mengikuti ibadah remaja dan sekolah minggu pada saat ibadah sedang berlangsung. Dan minggu depan kita akan kembali beribadah di tempat ini, dan kita akan dilayani oleh hambanya Ibu Evangelis Meska. Sekian pengumuman, dan mari pimpin kita di dalam doa syafaat. Jemaat yang Tuhan berkati, mari kita berdoa.
Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, yang memperkenankan kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, dan menyembah-Mu Tuhan. Bahkan kami sudah dilawat oleh kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu Tuhan jatuh di tanah bagian hati kami yang paling subur Tuhan. Oleh karena itu Bapa di sorga, biarlah Engkau mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Bapa, hamba berdoa kepadamu untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai membicarakan isi hati-Mu. Tuhan memberkatinya, keluar masuk pintu rumahnya Tuhan Kau berkati, berikan kesehatan, tambahkan umurnya, jadikan umur panjangnya Tuhan, sehingga Engkau semakin pakai hamba-Mu ini semakin heran. Dan Tuhan, kami berdoa juga untuk keluarga besarnya Tuhan. Kami mohon Bapa, urapan-urapan-Mu ada di dalam kehidupan keluarganya, sehingga apa yang mereka lakukan dapat menyaksikan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Istri, anak-anak, mantu, dan cucu-cucu Tuhan berkati dan urapi, sehingga mereka juga dapat membicarakan tentang kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa untuk jemaat di tempat ini. Kami percaya Tuhan Kau mengenal mereka masing-masing, mereka yang melaksanakan pekerjaan setiap hari. Tuhan berkati dan buat berhasil. Mereka yang memiliki usaha, Engkau perlebarkan ke usahanya Bapa, sehingga mereka boleh dapat menikmati berkat-berkat-Mu yang tercurah di dalam kehidupan mereka. Ketika usahanya mereka Engkau taruh di dalam kehidupan tangan-Mu. Bapa, kami berdoa kepadamu, kami percaya setiap jemaat di tempat ini ada banyak pergumulan yang mereka hadapi, namun Engkau mengetahui Tuhan apa yang mereka alami. Turun tangan dalam setiap pergumulan yang mereka alami. Mereka yang susah, Engkau hibur mereka. Berbeban berat, Engkau angkat beban hidup mereka. Dan Tuhan, Engkau bawa pada kemenangan demi kemenangan. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, jemaat yang sakit Engkau sembuhkan. Mereka yang membutuhkan keuangan, ekonomi mereka, Tuhan mari Engkau berikan dalam kehidupan mereka. Bahkan kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk anak-anak-Mu, anak sekolah minggu, di dalam pendidikannya. Bahkan kami semua Bapa di sorga, kami bawa kepadamu karena kami percaya Engkau akan menyatakan kasih dan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Secara khusus hamba serahkan anak Madeline dan El Tuhan. Tuhan tolong mereka. Engkau tahu saat ini mereka berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah, Roh Kudus bekerja atas kehidupan anak-anak-Mu yang sakit Bapa. Dan biarlah setiap virus, setiap kuman yang ada di dalam tubuh mereka yang mengganggu kesehatan anak-anak ini, di dalam nama-Mu Yesus kami hancurkan dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Dilenyapkan kuasa sakit penyakit yang ada, sehingga pada hari-hari yang berikut mereka boleh bersama-sama dengan kami beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk kota Makassar. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mengetahui apa yang digumuli oleh bangsa ini. Setiap pemerintahan yang Tuhan percayakan untuk melakukan pekerjaan mereka, tanamkan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, Kau berkati juga gereja ini Bapa. Engkau melihat akan apa yang menjadi pergumulan gereja ini. Kami membawanya kepadamu. Program-program yang akan diselenggarakan, mari Bapa Engkau turun tangan di dalamnya. Kami berdoa untuk rencana perayaan Natal. Tuhan tolong Bapa di sorga, segala apa yang dibutuhkan Tuhan Engkau sediakan bagi kami. Karena kami percaya Engkau adalah Jehovah Jireh bagi kami, Allah yang menyediakan apa yang kami perlukan. Berdoa untuk persembahan yang sudah umat
sangat memberikan. Biarlah Tuhan juga memberkati, dan biarlah persembahan itu Bapa menjadi alat kesaksian untuk kami beritakan akan Injil keselamatan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, apa yang tersisa dalam kehidupan kami Bapa, Engkau ajarkan kami untuk dapat menggunakan dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau sebentar kami mau terpisah dari tempat ini, kami memerlukan perlindungan daripada Tuhan. Engkau kembalikan dengan selamat sejahtera di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ini ucapan syukur, doa dan kerinduan kami. Kami sudah bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita di siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami boleh berkumpul bersama-sama, memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, bahkan menerima berkat kebenaran firman. Dan saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Engkau kasih. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percayamu untuk menerima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua belah tanganmu ke hadapannya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat adoranmu, diberkatilah keluar masukmu. Dibiarkan musuhmu berpelan-pelan terpukul kalah olehmu, dan apa yang sedang engkau kerjakan Tuhan berkati, sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan.